فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, babu haddil khamr. Hukuman fisikal untuk peminum khamr. Minuman-minuman yang memabukkan, atau bukan hanya minuman, makanan juga yang memabukkan, bubuk-bubuk yang membuat akal itu menghilang disertai dengan rasa sedap. Orang Arab mengatakan mukhaddirat, bahan-bahan narkotika itu, ganja dan sebagainya yang memabukkan itu. Lil khamri fil lughah salah satu ma'ani. Khamr secara bahasa memiliki 3 makna. Kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Al-awwal as-satru wa taghtiyah. Ya, satar yaitu menyembunyikan, taghtiyah menutupi. Ya, khamara artinya menutupi. Wa minhu di antara penggunaannya ikhtamaratil mar'ah idza ghattat ra'saha. Dikatakan wanita ini ikhtamarat apabila dia menutupi kepalanya, wa wajhaha dan wajahnya, bil khimar dengan memakai tudung. Makanya khimar itu dikatakan khimar karena dia menutupi. Indonesia bilang apa? Kerudung, Malaysia bilang tudung ya. Baik. Untuk menutupi kepala dan wajahnya. Kemudian yang kedua, makna khamara al-khamr adalah al-mukhalatah, percampuran. Wa minhu qawlu Qusayyir azza, penyair di masa lampau. Hani an mari an ghaira da'in mukhamiri. Mukhalid, yaitu minuman yang sedap, minuman yang enak tanpa penyakit yang mencampuri. Yaitu kalau khamr di surga tentunya ya. Atau minuman-minuman yang lain yang bukan, yang tidak memabukkan, yang memang baik, yang tidak mengandungi penyakit. Mungkin apa seperti madu atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga al-idrak, al-khamr al-idrak, yaitu mengetahui atau meliputi. Wa minhu qauluhum, di antara penggunaannya adalah ucapan orang Arab, khamartul ajin, yaitu wa huwa antatrukahu hatta yablugha waqta idrake, yaitu masak, mencapai masak sudah matang. Berarti khamar itu mungkin ya, yaitu saya melakukan tahmir terhadap ajin, terhadap adonan, yaitu Anda membiarkan adonan tadi sampai mencapai masa kematangannya, kemasakannya. Seperti roti Arab itu dia dipanggil apa? Khamirah. Adonannya diberi obat untuk ketika dimasak dia jadi mengembang. Khamirah. Intinya apa? Idrak, yaitu mencapai masa kemuncaknya. Kemudian kata beliau, famin hadhil ma'ani salasah, dari 3 makna ini ukhidha ismul khamrah, diambillah istilah khamr, li'annaha tughattil aql, karena dia menutupi akal. Gara-gara minum khamr akhirnya orang akalnya rusak, melihat manusia, melihat apa, mungkin kambing jadi manusia, atau melihat ibunya seperti melihat wanita yang di luar sana. Na'udzubillah, akalnya rusak. Atau apa, dia jadi tidak mampu menahan diri dari menceritakan segalanya, atau mencaci maki, atau apa, namanya mabuk, tidak terkontrol, akalnya sedang hilang. Wa tasturuh, menutupi akal, menyembunyikan akal. Wali annaha tukhalitul akal, ia mencampuri akal, akal jadi tidak mundhabit, tidak terkontrol, tidak terkendali. Biasanya tenang, tapi begitu minum khamr jadi apa? Jadi kasar, bengis, memegang senjata tajam, ingin membunuh orang yang di hadapannya, kacau akalnya. Wali annaha tatruku hatta
tudrika wa tastawi. Baik, cuma kembali kemana ini kira-kira? Karena apa? Oh ya, khamr dikatakan khamr karena dia tutrak, berarti ya tutrak. Dia dibiarkan sehingga dia mencapai kematangannya dan kesempurnaannya. Macam dulu waktu di Damas itu, saking banyaknya penuaian anggur, para murid diberi anggur banyak sekali. Nah, kita tak mungkin makan anggur banyak-banyak. Ya udah, akhirnya apa? Direndam untuk dibuat menjadi apa itu, nabid, jus yang bagus, sari buah yang manis. Cuma ya sebagian teman kita mencoba membuat itu, tapi jelas di sana sibuk belajar sehingga kelamaan membiarkannya, akhirnya apa? Akhirnya memanas dan meletup sampai apa? Mengotori bumbu. Karena tahu-tahu dia jadi khamr, sudah melampaui batasannya. Kalau dibiarkan sebentar, insya Allah cuma jadi glukos saja manis. Tapi dibiarkan terlalu lama, akhirnya terjadi fermentasi menjadi khamr, menjadi apa itu, etanol waktu itu. Nah, itu dikatakan khamr karena dibiarkan sampai mengembang sampai masak. Wa ta'rifuha syar'an, definisi khamr secara syariat, annaha ismun likulli ma khamaral aql. Khamr adalah istilah untuk setiap benda yang merusak atau menutupi akal. Wa ghattah, menutupi akal. Min ayyi naw'in minal ashribah, dari jenis minuman apapun, sama saja apakah terbuat dari beras ataukah anggur, ataupun dari kurma, ataupun dari madu, bahkan madu yang dibuat fermentasi jadi memabukkan. Manusia memang pandai aja untuk membuat yang aneh-aneh. Atau dari nira baik, tapi kalau dibiarkan akan terfermentasikan menjadi khamr juga. Baik. Dan beberapa jenis buah juga mengalami yang seperti itu. Kemudian hadis, berdasarkan hadis, kullu muskirin khamr, setiap benda yang memabukkan dia dinamakan khamr, terserah dari bahan apapun. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa muharramun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Dan khamr itu diharamkan dengan dalil Quran, sunnah, dan kesepakatan umat. Amal kitab, adapun dari dalil Al-Quran, faqauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamr itu, demikian pula perjudian dan ansab adalah kesyirikan, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib, perundian, itu rijs, sesuatu yang busuk, min amali syaitan, dari amalan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah dia agar kalian beruntung. Bukan malah dilegalkan, dihalalkan untuk disebarkan di mana-mana. Ini merusak generasi muda dan generasi tua juga. Bahkan anak-anak sekolah pun dijebak, akhirnya banyak yang ketagihan, banyak yang menjadi kecanduan. Faqaranahu ma'a ibadatil asnam, Allah menggandengkan minum khamr dan sebagainya tadi dengan peribadatan kepada patung, menunjukkan betapa buruknya itu. Bukan berarti sama-sama kufur dan orangnya murtad, bukan. Tapi dari sisi itu adalah rijsun, keburukan dan kotoran dari amalan setan. Allati hiya asyirkul akbar, peribadatan pada patung adalah syirik akbar. Billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, fa ahaditsu katsirah, maka dia adalah hadis-hadis yang banyak. Minha ma rawahu Muslim, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Wa ajma'atil ummah ala tahrimiha, umat telah bersepakat itu diharamkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Ibnu Hazm dalam Muhalla,
Kemudian siapa? Ibnul Mundir di dalam ijma' beliau, Imam. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah, ya semuanya a'imah. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Kalau tidak salah juga Anda dapatkan Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid dan lain-lain banyak sekali. Al-Qadiyat di dalam Asy-Syifa. Hikmatu tahrimiha at-tasyri'iyah. Sekarang apa hikmah dia itu diharamkan secara syariat? La yahtamilul maqamu huna dzikra ma alimna. Kitab ini, pembahasan ini tidak cukup untuk menyebutkan dzikra ma alimna, apa yang kami ketahui, wa waqafna alaihi minal mafasid, dan kerusakan-kerusakan yang kami ketahui. Jelas kerusakannya banyak sekali. Tidak cukup kitab ini membahas itu, kata beliau. Allati tajurruha wa tusabbibuha, yang diheret dan disebabkan oleh khamr tadi itu. Wa yakfika qauluhu ta'ala, cukup bagi Anda firman Allah Ta'ala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu hanyalah ingin untuk mengadakan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir fi sababiyah, disebabkan karena khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan setan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat dengan sebab khamr tadi, khamr dan judi. Fahal antum muntahun, maka maukah kalian berhenti? Fadzakara annahu sababun fi kulli syarr, maka Allah menyebutkan bahwasanya khamr itu sebab segala keburukan. Baik. Termasuk juga apa? Perzinaan, termasuk juga permusuhan yang disebutkan tadi juga. Di antara keluarga terputusnya hubungan gara-gara khamr dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini wa'aiqun an kulli khair, dia menghalangi, merintangi manusia dari setiap kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khamru ummul khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khamr adalah induk keburukan, dan hadisnya boleh disahihkan memang. Disebutkan dalam catatan kaki sanadnya hasan memang. Tapi apa, dengan riwayat banyak sekali, boleh sampai tingkat disahihkan, sahih li ghairi. Faja'alaha umman wa asasan li kulli syarrin wa khubuth. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan khamr itu sebagai induk dan asas seluruh keburukan dan kebusukan. Amma madarratuha ad-diniyah, adapun bahayanya secara keagamaan, wal akhlaqiyah secara akhlak, wal aqliyah secara akal juga, fahiya mimma la yahtaju ila bayanin wa tafsil. Maka ini termasuk perkara yang tidak perlu dijelaskan dan diperinci. Orang sudah tahu itu. Kalau tidak mungkin pemerintah sampai melarang khamr, melarang walaupun prakteknya ya ada perkecualian, tapi pemerintah sendiri tahu bahayanya khamr. Kalau tidak, tak perlu anak sekolah dilarang-larang untuk minum sesuatu yang memabukkan. Biar mereka mabuk dan masuk kelas untuk belajar matematika, mampu tidak, admat itu, atau menghafal fisika dalam keadaan mabuk, tak akan mampu itu. Baik. Wa amma madarratuhal badaniyah, adapun bahayanya secara badan, faqad ajma'a 'alaihal atibba, para dokter telah bersepakat tentang itu. Li'annahum wajaduha sababan fi katsirin minal amrad, karena mereka mendapati khamr itu menjadi sebab banyak penyakit al-khatirah yang berbahaya, al-mustaqsiyah yang susah diobati. Contohnya apa dokter ya? Khamr menyebabkan penyakit apa yang terbukti? Oh, penyakit hati, jantung. Kalau dia ada kesan tak untuk buah pinggang? Ada juga. Iya, kembalinya ke hati lagi ya. Apa hepatitis gitu? Penyakit di dalam hati itu contohnya apa? Hepatitis itu atau apa? Jadi dia boleh jadi keras. Hati jadi keras. Boleh buah ke kanser. Sampai ke kanker. Alhamdulillah. Ayo jelas.
banyak data dari para dokter tentang masalah seperti ini. Sebagaimana juga disebutkan di beberapa mass media Anda baca kurang lebih 30 tahun yang lalu itu, satu tetes khamr itu boleh merusak sel-sel otak banyak sekali dan sebagainya. Iya betul. Kemudian lihadza harramaha syari'ul hakim. Maka dari itu pembuat syariat yang penuh hikmah itu mengharamkannya, sebagaimana disebutkan di sebagian buku. Para penjajah, para pihak kolonial kalau ingin melemahkan suatu negara atau suatu kerajaan, maka akan dimasukkan ke kerajaan itu benda-benda yang memabukkan, opium, sehingga pemudanya fly, tak mampu perang, malah jadi malas-malasan, akhirnya hancur ekonominya, hancur politiknya, hancur keamanannya, sehingga senang, mudah untuk dijajah. Karena akal kacau, fisikal juga kacau dan sebagainya, ekonomi pun hancur. Akhirnya negara jadi berhutang kepada pihak kolonial banyak sekali. Kemudian wa inna ma tajurruhu hadhil jarimatul munkar, sesungguhnya perkara yang diheret, yang diakibatkan oleh kejahatan yang mungkar ini, jelas dia semua kejahatan mungkar, minal mafasidi wasyurur, berupa kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan, layatulu aduh, terlalu panjang untuk disebut-sebut, wa yas'ubu hasroh, dan susah untuk dibatasi. Walau lam yakun fiha illa dhahabul akal, seandainya tidak ada di dalam kerusakan itu kecuali hilangnya akal, lakafa, ini saya itu cukup. Sementara inti dari manusia ada pada akalnya tentunya, dan akal itu di jantung sebenarnya. Kalau tidak, apa bisanya manusia dengan hewan? Sababan litahrim, misalnya itu cukup untuk menyebabkan diharamkannya khamr. Fa kaifa yashrabul mar'u tilkal asimah, maka bagaimana seseorang itu minum sesuatu yang berdosa tadi, allati tuzilu aklah, yang menghilangkan akal dia. Orang aja berusaha meminum minuman untuk menguatkan otak dia, anak-anak sekolah atau pekerja-pekerja di pejabat-pejabat itu minum minuman omega atau apa aja yang untuk menyehatkan akal. Ini malah merusak akal. Ini sangat gila orang yang mau seperti itu, yang mau meminum minuman yang merusak akal. Fayakunu bihalin yabhaku minha sibyan, sehingga orang ini masuk kepada suatu keadaan yang menyebabkan anak-anak kecil pun menertawakan dia, seperti yang diceritakan Syekh Yahya di Damaj dulu. Orang setelah dia minum khamr, kemudian dia berjalan ke pasar, berjalan ke tempat sampah, tidur di situ, kemudian dikencingi oleh anjing, lalu dia bersyukur, oh turun hujan, oh sedapnya hujan ini naudzubillah, tertipu, dikencingi anjing malah merasa mendapatkan hujan yang segar. Akhirnya orang ya menertawakan dia, jelas wajahnya jadi buruk, matanya jadi buruk, tidak sehat, orang jadi menghina dia. Demikian pula diceritakan oleh beliau, ada orang yang kerjanya welding, sudah kumpul duit banyak sekali dimasukkan dalam kotak, tapi ketika dia makan kot sampai mabuk, duitnya di welding sampai terbakar semua. Begitu dia sadar, menangis dia, duit dikumpulkan bertahun-tahun di welding, dibakar, rugi sendiri. Jelas ini keadaan yang menyusahkan, membuat susah setelah dia sadar. Wa yatasarrafu tasarrufal majanin, dia bertindak seperti tindakan orang-orang gila, seperti yang beliau ceritakan juga itu. Ada orang dia pulang dari negara lain membawa 5 atau lebih atau 8, anak lupa sudah lama, kotak-kotak besar, harta yang banyak sekali. Tapi sepanjang perjalanan dia makan kot sampai mabuk. Nah, sepanjang perjalanan dia buang kopernya satu demi satu, bag-bag besarnya itu. Nah, sampai di rumahnya, kalau nggak salah di Ib, kopernya tinggal satu. Ditanya istrinya, kamu bawa koper berapa? Sepertinya 8. Nah, mana tinggal satu? Halah, dibuang di sepanjang jalan, sedekah. Naudzubillah. Nah, jelas apa? Ini jadi penyesalan besar. Gara-gara mabuk tidak sadar. Baik. Kemudian dikatakan di sini fadaun hadza ba'du amradih, maka suatu penyakit yang mana inilah sebagian dari penyakit-penyakit yang dia timbulkan,
kaifa yardahu aqilun li nafsih. Bagaimana orang yang ridha untuk dirinya sendiri, bagaimana orang yang berakal ridha itu menimpa dirinya sendiri. Wali idhami khatariha, karena besarnya bahaya dari khamr, wa kasrati dharariha, banyaknya bahayanya, wa harabat hal hukumat, para penguasa memeranginya. Baik prakteknya ataupun secara teori akan mengatakan ini haram seperti, tapi kecuali kecuali yang memang para pemberontak yang pemerintahannya justru dibina di atas itu, seperti Taliban, ma'ruf Taliban, dan juga Hikmatyar dulu perjuangannya justru dibina di atas opium. Alhamdulillah. Bagaimana akan menegakkan negara Islam kalau seperti itu? Fil wilayatil muttahidah, bahkan di Amerika jelas melarang itu, walaupun mereka tidak mengatakan itu haram, tetapi jelas mereka tahu ini membahayakan dan merugikan, walaupun prakteknya lihat-lihat keuntungan mereka. Wa ghairiha, dan di negara-negara yang lain. Walakinna katsiran minan nasi la ya'qilun, akan tetapi banyak manusia tidak berakal. Ya, akalnya tertutupi oleh khamr atau tertutupi oleh duit yang dijanjikan oleh khamr tadi, oleh dadah tadi. Fatajiduhum yatahafatuna 'alaiha, engkau mendapati mereka berjatuhan demi mendapatkan opium atau dadah-dadah tadi itu. Dapat duit banyak dengan cepat, tapi dengan cara yang haram, merusak bangsa, merusak generasi. Fayudhibuna biha uqulahum, dengan khamr-khamr tadi mereka menghilangkan akal mereka, wa adyanahum, dan agama mereka, wa a'radahum, juga kehormatan mereka, wa amwalahum, juga menghabiskan harta benda mereka kalau sudah kecanduan, wa syimatahum, syimah yaitu kehormatan, kewibawaan, wa sihhatahum, dan kesehatan mereka. Ada orang yang dulunya badannya hebat, badannya kuat, atau mungkin wanita cantik, tapi ketika sudah ketagihan dadah, kecanduan, akhirnya hancur kecantikannya, kehandsomannya, kesehatannya, dan seterusnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyidilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.